Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pulau KUA Arjasa. Hari ini bersama Kepala KUA kita, Bapak Muhammad Hari. Di sini saya dan bersama beliau ingin membahas tentang pernikahan siri. Jadi Bapak Hari, bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik nikah siri yang terjadi di Kecamatan Arjasa? Saya jelaskan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebuah tema yang sangat menarik yang akan kita bincangkan pada kali ini. Pernikahan siri menjadi sebuah fenomena sosial dan menjadi sebuah problem sosial bagi kita. Nikah siri hakikatnya secara legal itu tidak legal. Istilahnya nikah siri itu yang secara bahasa resminya adalah pernikahan tidak tercatat. Nah, bahasa di luar resmi itu, di luar bahasa hukum, di luar bahasa ilmiah, ada mengistilahkan dengan nikah siri atau nikah bawah tangan. Bahasa resminya adalah nikah tidak tercatat. Nah, karena nikah tidak tercatat, maka ada beberapa efek negatif yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Ingat bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Ada 4 peristiwa penting dalam kehidupan warga. Setiap warga negara yang harus diterapkan dan menjadi kewajibannya. Apa itu? Kelahiran, perkawinan atau pernikahan, kemudian perceraian dan kematian. Karena dengan peristiwa hukum itu akan terkait dengan hak-hak dan kewajibannya. Maka pandangan saya sangat merugikan, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada pihak lain. Kemudian, menurut Bapak, apa saja alasan masyarakat yang ada di Arjasa ini melakukan pernikahan siri? Setiap masyarakat di semua tempat itu berbeda ya. Tapi hampir sama ini praktek pernikahan siri dilakukan. Itu hampir sama secara umum dan ada secara spesifik. Kalau secara umum memang masih ada benturan hukum antara civil law dan living law. Jadi memang begini, bahwa pernikahan itu sesuai dengan ayat 1 sah apabila ayat 2, ayat 1 pasal 2 ya. Sah apabila dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Oleh karena sah, maka mereka menganggap tidak tercatat itu tidak menjadi syarat hukum. Sehingga praktek-praktek nikah siri itu seringkali terjadi. Itu secara umum. Secara khusus setiap daerah itu berbeda. Pertama, memang ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan itu adalah karena memang nilai kritis dan nilai analisis yang rendah. Sehingga pentingnya sebuah pernikahan yang dicatat itu dianggap rendah atau tidak penting. Kemudian rendahnya juga menghargai atau menilai hak-hak dia sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak itu kemudian rendah. Kemudian juga rendahnya nilai-nilai perlakuan atau perbuatan kewajiban kepada kewajiban untuk menjalankan itu. Itu secara pendidikan. Kemudian secara ekonomi. Secara ekonomi itu ini secara untuk di Arjasa karena memang ekonomi tingkat Arjasa itu mayoritas memang daerah pegunungan ya, dan secara masyarakat ekonominya itu memang relatif tidak dianggaplah di bawah rata-rata. Nah, karena faktor pendidikan tadi, kemudian karena faktor ekonomi tadi itu menjadi sebuah dua sisi mata uang. Ini hipotesa saya. Mereka akan beranggapan bahwa tuh mau kemana sekolah, toh juga nanti akan di dapur, toh juga nanti akan di sawah, toh juga nanti akan menjadi kuli bangunan. Apalagi yang mau ditunggukan? Dah cepat-cepat sudah nikah, biar orang tua, biar bapak ibu tidak lagi menanggung kehidupanmu, biar kamu menanggung kehidupannya sendiri, toh juga tidak akan jadi apa-apa. Toh juga ekonomi nanti kalau sudah nikah ya kerja sudah jadi buruh tani, dari buruh bangun, kuli bangunan, menjadi buruh pabrik dan itu apatisme dari pendidikan dan pendidikan.
Itu kesimpulan saya. Baik, kemudian ini bagaimana dampak yang timbul akibat pernikahan siri menurut perspektif dari Bapak? Ya sangat negatif toh, sebagaimana yang dijelaskan secara hukum itu mereka tidak akan mendapatkan hak-haknya, hak-hak waris, hak-hak nafkah, hak-hak perlindungan itu tidak akan terabaikan tentang itu. Terutama yang menjadi korban dalam perbuatan atau perbuatan komunikasi itu yang menjadi korban adalah si perempuan, istri dan anak serta orang tua anak. Nah, orang tuanya si istri itu menjadi korban. Kemudian ini kita masuk ke dalam ranah perang KUA nih Pak dalam menekan pernikahan siri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja peran KUA dalam menekan praktik pernikahan siri di tanah Jawa ini? Ada beberapa langkah. Yang pertama saya sebutkan yang lebih strategis dulu ya. Pada tahun 2025 itu Kemenag mengadakan sebuah program yang disebut dengan GAS, Gerakan Sadar Penjagaan Nikah. Apa yang kita lakukan adalah menginventarisir. Yang pertama, siapa-siapa warga yang tidak punya buku nikah dengan cara berkoordinasi dengan rektorat, berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, berkoordinasi dengan kelompok-kelompok jamaah. Dengan cara apa? Agar dilihat buku nikahnya dia punya atau tidak. Yang kedua, kalau masih ragu, maka dia melihat lagi data kependudukannya di KK dan KTP. Karena kalau tidak kawin, akan muncul kawin tidak tercatat itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya juga masih ragu, maka datanglah ke KUA di mana dulu dia itu merasa menikah agar memastikan pernikahannya itu tidak apakah tercatat atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lakukan penyuluhan. Kita punya penyuluh di sini yang berperan di dalam ketahanan keluarga. Di antara ketahanan keluarga itu visinya untuk menciptakan keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah ini bisa tercipta apabila salah satu indikatornya yaitu perkawinan tercatat itu terpenuhi. Maka di antaranya penyuluh itu melakukan penyuluhan di bidang keluarga sakinah bagaimana upaya pernikahannya itu sih tercatat. Itu saja. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan KUA Ajasan ya Pak tentang pernikahan siri. Kemudian program apa saja yang dilakukan KUA untuk mengedukasi masyarakat tentang pencatatan nikah? Ya seperti yang tadi kemarin kita adalah mengimplementasikan gerakan sadar pencatatan nikah yang dari program dari Kementerian Pusat itu ya sudah disebut dari 19 dengan cara seperti itu, kemudian melakukan perantaraan pendampingan untuk melakukan isbat nikah di pengadilan apabila terjadi pernikahan seperti itu. Dengan cara apa pendampingnya? Yaitu dengan mengawal atau berkoordinasi dengan desa. Kemudian yang kedua kita berkoordinasi dengan pengadilan agama. Nah setelah itu tinggal yang bersangkutan datang sendiri dan mengurus sendiri. Yang penting kita melakukan pendampingan terhadap persyaratan yang ada di sini, di rumahnya, di wilayah sini. Persoalan di peran agama itu dan dia ada yang bersangkutan sendiri yang mengurusi pendampingan, kemudian edukasi, kemudian konseling itu dilakukan oleh kita semuanya baik awam, baik penghulu maupun penghulu. Sekarang untuk hambatannya, mungkin apa ada kendala yang dihadapi KUA dan tim dalam upaya melakukan pencatatan nikah atau edukasi tentang nikah? Ya itu tadi kendalanya yang sangat mungkin seperti hipotesa saya awal adalah tentang faktor pendidikan dan ekonomi. Nah, jadi kalau sudah muncul apatisme terhadap kehidupannya, toh saya juga mau sekolah tidak akan jadi apa-apa. Toh juga mau ditunggu supaya ekonomi saya mapan untuk menikah, untuk dewasa segala macamnya itu pun juga sudah tidak akan mungkin. Apatisme itu yang sangat berat bagi kita. Apatisme terhadap sebuah nilai kebaikan dan analisis
keinginan hidup sejahtera itu yang sangat berat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada budaya yang baru-baru ini sangat tren di kita. Istilahnya itu kalau di istilah kita di sini istilahnya lamar kawin. Jadi lamaran sekaligus dinikahkan. Itu. Jadi dia minta lamaran kemudian harus dinikahkan. Nah, kenapa? Bukan karena faktor kemudian dia langsung ingin kumpul, tidak, atau berhidup layaknya rumah tangga, tidak, tetapi karena ketika ditanya kenapa Pak, ya itu Pak, anak-anak sekarang kalau sudah jaga tunangan sudah miliknya sendiri, kemana-mana ya boncengan, kemana-mana ya keluar malam kemudian sudah bebas. Daripada saya menanggung dosa terhadap anak ini Pak karena masih belum nikah, lebih baik saya nikahkan paling tidak bersentuhan, berdekatan itu sudah tidak bosan. Kenapa? Budaya sekarang anak-anak itu dengan pergaulannya yang sekarang, ketika sudah menikah, maka ketika sudah bertunangan atau pacaran sudah ibarat miliknya. Maka pola pergaulan yang sekarang ini sangat negatif dan sangat menjadi sumbangsi besar terhadap terciptanya pernikahan siri itu. Kemudian respon masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh KUA terkait pernikahan siri itu. Yang paling banyak efeknya adalah ketika proses pencatatan perkawinannya yang sudah kami lakukan. Dalam beberapa bulan ini seringkali hampir setiap hari kita melakukan semacam pengantar dalam pengadilan untuk sidang isbatnya. Bagi teman-teman, bagi warga yang pernikahannya dilakukan, alhamdulillah semuanya bisa lancar dan bisa dilakukan sebagai itu. Menurut Bapak, sejauh mana efektivitas peran KUA dalam menekan pernikahan siri? Efektivitas 100% tidak mungkin ya, karena ini adalah sebuah pekerjaan yang bernilai kualitatif. Kualitatif itu tidak bisa dikait dengan angka-angka sementara, tapi berproses. Tidak bisa sekarang kita melakukan sosialisasi untuk 100 orang, kemudian 100 orang itu sendiri kemudian sadar terhadap pencatatan perkara yang tidak, tapi bertahap. Kalau efeknya efektif, karena yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya gampang menjadi pasti. Kemudian ini kan harapan KUA, apa langkah dan strategi yang direncanakan KUA berikutnya? Tetap kita bergerak kepada perencanaan ketahanan keluarga untuk menciptakan dan mewujudkan keluarga sakinah itu. Sekali lagi bahwa program kita menjadi program unggulan dalam mewujudkan agama itu adalah keluarga sakinah dan ketahanan, menciptakan ketahanan keluarga. Apa diantaranya strateginya? Kita membuka layanan konseling, kita membuka layanan konsultasi, kita membuka layanan mediasi. Jadi teman-teman, para warga yang membuat problem-problem terhadap persoalan keluarga, orang tua yang ke anak, atau anak melihat orang tuanya seperti ini, kita lakukan penyuluhan secara intensif. Di antaranya sekali lagi bahwa ketahanan keluarga untuk menciptakan keluarga sakinah adalah perkawinannya yang terjaga. Pertanyaan akhir, apa terdapat kecenderungan peningkatan atau penurunan dalam beberapa tahun terakhir terkait nikah siri? Ya, pasti melakukan penurunan lah dari beberapa gelagat yang ada, dari beberapa indikasi yang ada dan indikator yang ada sudah tidak ada. Artinya sudah mulai ditekan kita itu untuk perbuatan nikah siri itu sudah mulai tidak ada, karena kita berkomunikasi tadi dengan lintas sektoral tokoh masyarakat bahwa ketika ada masyarakat yang nyantri di sebuah pesantren, kemudian karena tabarukan mengharap barokahnya guru, kemudian dia ingin dinikahkan di pesantren, maka kita berkomunikasi kepada pesantren, kepada tokoh masyarakat, kepada lintas sektoral agar paling tidak dia itu harus memberitahukan dulu ke KUA untuk menanggapi persyaratannya. Kapan waktunya mau dinikahkan pesantren, monggo KUA siap untuk hadir menyaksikan dan melakukan kegiatan perkawinan itu. Ini kan
sudah berkurang nih Pak sudah berkurang. dengan banyaknya kesadaran. Mungkin banyak anak muda yang sudah nggak pengen nikah sudah lagi. Mungkin ada saran dari Bapak kepada anak-anak muda yang mungkin akan melihat podcast ini. Ya, ingat bahwa salah satu dari pembukaan undang-undang dan tujuan negara itu adalah menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya manusia yang berkualitas itu harus dimulai dari sumber manusia dalam keluarga. Sumber manusia yang berkualitas dan keluarga itu diawali dari kematangan dan persiapan dalam berkehidupan dan berumah tangga. Maka siapkan mental, siapkan diri, dan betul-betul harus dewasa untuk mencapai kehidupan dalam keluarga itu agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Karena sumber daya manusia yang berkualitas tujuan negara yang utama. Jadi tadi itu merupakan interview saya bersama Bapak Hari terkait tentang menekan pernikahan siri di kawasan swasta. Jadi bagi teman-teman sudah jelas tadi banyak sekali mudaratnya dari pernikahan siri dan dapat disimpulkan bahwa banyak dampak negatif yang akan timbul terkait nikah siri itu. Jadi see you next time di Pulau Kawa Jasa. Selamat tinggal dan sampai jumpa kembali nanti di podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.